Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu hatinya memang selalu niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat menarik dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan i'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa amal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramalah untuk duniamu ya, seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di dunia itu, dan beramalah untuk akhiratmu seukur kadar berapa lama kelak engkau akan tinggal di sana. Nah, ini kan nasihat ini muskil. Kalau kita membagi secara proporsional, kita akan hidup di dunia umat Nabi SAW, kata beliau 60-70 tahun ya. Atau mungkin ya bonus-bonus 80 lah gitu ya. Itu yang kemudian menjadi usia harapan hidup umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara akhirat itu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kan gitu. Nah, kalau kita mau membagi 24 jam kita, berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat, kan jadi muskil. Ya, berapa perbandingan antara 60, 70, 80 tahun dibandingkan dengan yang khalidina fiha abada? Nggak bisa. Ya, jadi berapa menit yang untuk dunia, berapa menit yang untuk akhirat, berapa jam untuk dunia, berapa jam untuk akhirat, nggak masuk. Maka nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini tidak bisa kita lakukan dengan cara melakukan pembagian, tapi kita lakukan dengan mengintegrasikan niat kita semuanya untuk akhirat. Niat kita semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kita meyakini ya namanya bekerja itu ibadah karena rizki sudah dijamin oleh Allah. Maka kalau rizki sudah dijamin, kita cari yang belum dijamin. Nah, kalau rizki sudah dijamin, yang kita cari adalah am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Itu kan belum dijamin gitu ya. Kalau rizki, wa ma min dabbatin fil ardi illallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Maka semua kita niatkan ibadah. Ibadah kita itu itqan, ya, ditekuni sampai ahli, ihsan, dilakukan dengan added value, melampaui harapan orang-orang yang menikmati pekerjaan kita, dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia adalah ibadah, dia kemudian juga bernilai syukur kepada Allah. I'mal ala Dauda syukran wa qalilan min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Yang ketiga, kita niat bekerja sebagai ibadah untuk menegakkan ya kehormatan kita supaya kita tidak menengadahkan tangan kepada orang lain. Yang keempat, kita beribadah ya, bekerja sebagai ibadah untuk menjadi jalan rizki bagi sesama, manfaat bagi orang lain. Jadi ada Ma'ruf Al-Karhi namanya, muridnya Imam Ibrahim bin Adham itu menghadap gurunya mengatakan, "Guru, sekarang aku sudah tahu rezekiku dijamin, jadi aku nggak perlu bekerja. Aku sekarang akan fokus ibadah-ibadah mahdhah saja, nanti rezekiku pasti datang." Gurunya tanya, "Dari mana kamu dapat kesimpulan seperti itu?" "Tadi aku kesini ketemu burungnya patah sayapnya. Burungnya patah sayapnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kupikir akan segera mati. Ternyata kalau memang sudah rezekinya pasti datang. Ada burung lain sehat, itu membawa makanan di paruhnya, mendatangi burung yang tidak bisa ngapa-ngapain itu, yang sayapnya patah itu, kemudian menyuapkan makanan itu ke burung yang patah sayapnya itu." Wah, luar biasa. Ternyata kalau sudah jatah rezekinya, meskipun dia nggak bisa ngapa-ngapain, rezeki itu tetap datang. Kata Imam Ibrahim bin Adham, persoalannya adalah kenapa kamu bercita-cita jadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, gitu ya? Yang kemudian bisa menolong burung-burung yang lain yang memiliki sayap yang patah, memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan, gitu ya. Jadi kita bekerja untuk itu. Sekaligus terakhir, hadisnya dhaif, tapi kata para ulama bisa diamalkan untuk menyemangati kita dalam ibadah, yaitu hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan istighfar, dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, tetapi dosa-dosa itu gugur karena kelelahan di dalam bekerja menafkahi keluarga. Nah, itu juga ada hadis yang memberi penyemangat kita sedemikian. Jadi maka tidak pernah rugi kita meniatkan semua aktivitas kita itu ibadah kepada Allah, karena dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, kam min a'malid dunya sibat min a'malil akhirah bi husnin niyah wa kam min a'malil akhirah sibat min a'malid dunya bisu'in niyah. Betapa banyaknya amal-amal yang dipandang orang sebagai amal dunia, tetapi oleh Allah ditulis sebagai amalan akhirat karena bagusnya niat. Dan berapa banyaknya amal-amal yang dipandang orang sebagai amal akhirat, ternyata hanya bernilai amal dunia di sisi Allah karena jeleknya niat. Jadi di sini niat seorang mukmin sangat menentukan. Makanya kita ini harus niat beli sapi.
Karena kalau beli sapi pasti dapat tali, Bu. Tapi kalau kita niat beli tali, pasti nggak dapat sapi. Jadi ya orang beli sapi itu pasti dapat tali karena tidak mungkin bawa sapi tanpa tali. Tapi kalau orang niatnya beli tali, saya belum pernah dengar ada toko jualan tali, itu ada program promo berhadiah sapi, itu belum pernah dengar gitu ya. Jadi ya istilah orang Jawa, oh dari Pak J. Pak Sentat menikah sakit mawon ya. Jadi intinya kata orang lain lagi nanam padi ada rumput ikut tumbuh. Tapi kalau nanam rumput ya mustahil ada padi yang tumbuh. Jadi kita ini sebagai mukmin salah satu ibadah utama kita itu niat, itu ibadah hati. Nah, ibadah hati yang niat semuanya karena Allah itu maka akan menjadikan seluruh hidupnya bernilai ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka seluruh salat kita, manasik kita, ibadah-ibadah kita, sampai hidup kita dan mati kita, itu semuanya adalah untuk Allah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, hidup terbaik, mati terbaik, karena tidak pantas untuk diberikan kepada Allah, kecuali yang terbaik. Demikian.